kurban kepada mereka. Berbanyak niat wahai jamaah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya niat itu nanti akan dijawab Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimahullah, demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah untuk memberikan motivasi kepada kita bahwa ada kewajiban-kewajiban walaupun hukumnya sunnah ada, tapi ini adalah sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Karena dengan kita berkorban, kita yang berkorban akan mendapatkan banyak keuntungan pahala, dan kita juga bisa menolong daripada orang-orang yang miskin untuk menikmati daripada daging kurban tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dan menjadikan kita yang berkah di dunia dan di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. فيا أيها الأخوة رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد تقول ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina Allah sudah memberikan rezeki kepada kita. Banyak pahala kebaikan yang Allah akan berikan yang nanti akan kembali lagi kepada orang yang mau berkorban. Dan ini akan diterima nanti di hari kiamat. Balasan-balasan yang tadi saya sebutkan itu semuanya nanti akan diterima ketika dia sudah berada di dalam kubur ataupun nanti di hari kiamat. Jamaah rahimahullah, Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda, "Pergilah dan saksikanlah penyembelihan hewan kurban. Bagi mereka yang berkorban maka disuruh oleh Rasulullah untuk menyaksikan. Saksikanlah daripada pemotongan hewan kurban kalian, karena setiap tetes dari tetesan darah tersebut maka Allah akan mengampuni daripada dosa-dosa kami, daripada dosa-dosa kesalahan kami." Jemaah rahimahumullah, tidak hanya tetesan yang keluar ketika hewan kurban disembelih. Banyak darah yang akan keluar, sebanyak itu pula dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan bagi mereka yang mau berkorban. Jamaah rahimahullah, ini adalah kesempatan buat kita. Ketika kita diberikan peluang rezeki oleh Allah, maka keluarkan rezeki itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memotong hewan-hewan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat ancaman daripada Rasulullah bagi mereka yang tidak mau berkorban, sedangkan Allah kasih kelurusan rezeki pada dia, maka sesuai dengan hadis yang tadi disebutkan di awal, dia jangan sampai mendekati daripada musyawarah dan mau pilih mau mati Yahudi atau Nasrani. Jemaah rahimahullah, perbanyakannya korban itu dimulai dari tanggal 10 Zulhijjah. Kalau kita tidak punya rezeki pada tanggal 10 Zulhijjah, maka ada 3 hari ke depan, yaitu tanggal 11, 12, 13,
yang disebut dengan hari tasyrik itu adalah hari kesempatan bagi mereka yang mau berkorban, yang kalau dari awal belum ada rezekinya, mungkin di hari ke-11 yang punya rezeki silahkan berkorban, atau dia punya rezekinya di hari ke-12 bulan Dzulhijjah silahkan dia berkorban. Dan batas akhir adalah tanggal 13 bulan Dzulhijjah yang disebut dengan hari tasyrik. Itu adalah kesempatan 4 hari semua manusia yang akan keluar dari kuburnya masing-masing. Dan nanti ketika kita keluar dari kuburnya, maka nanti kita akan dibangkitkan dan kita akan mengendarai daripada kendaraan kita masing-masing. Apa kendaraan kita? Bahwa hewan-hewan kurban yang pernah kita kurbankan ketika kita masih hidup di dunia. Maka itu beruntung bagi mereka yang mau berkorban ketika hidup di dunia ini, maka kendaraan yang nanti akan dia naiki ketika dia bangkit dari kubur sampai menuju surganya Allah, dia berada di atas kendaraan hewan yang berkorban tersebut. Dan rugi bagi mereka yang dikasih kesempatan oleh Allah tidak mau berkorban. Jemaah rahimahullah, masih banyak terutama bagi orang yang mau berkorban. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu beliau pernah berkata bahwasanya barang siapa yang berangkat dari rumahnya untuk membeli hewan kurban, maka setiap langkahnya memperoleh 10 kebaikan, dihilangkan daripadanya 10 keburukan. Maka kata Rasulullah, biarkanlah dia mati, mau pilih menjadi orang Nasrani atau orang Yahudi. Bahkan di dalam hadis yang lain, barang siapa yang dikeluarkan rezekinya oleh Allah, barang siapa yang mempunyai rezeki ketika dia datang bulan Dzulhijjah, tapi dia tidak mau berkorban, maka kata Rasulullah, jangan dekati daripada musola kami, tempat-tempat sholat, yaitu masjid dan musola. Jemaah rahimahullah, ini adalah satu hadis yang memberikan ancaman bagi mereka yang sudah diluarkan rezekinya oleh Allah, bagi mereka yang mampu dan tidak mau berkorban. Maka kata Rasulullah, pilihannya engkau jangan dekati musola kami, atau engkau mau pilih mati sebagai Yahudi atau Nasrani. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan kemampuan bagi dia. Allah sudah memberikan rezeki bagi dia, tapi dia tidak mau berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawab Allah berbicara masalah kurban, banyak sekali fadilah keutamaan bagi orang yang mau berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yang pertama adalah
lembar daripada bulu hewan yang dikorbankan itu dinilai satu kebaikan. Jemaah rahimahumullah, kalau ada yang berkorban kambing, satu bulu dari hewan kambing itu satu kebaikan. Bayangkan, tidak ada manusia yang bisa memiliki berapa banyak bulu kambing yang mau dikorbankan sebanyak itu pula pahala yang Allah akan berikan bagi mereka yang mau berkorban. Jemaah rahimahumullah, kemudian di dalam hadis yang lain dikatakan, ala inna qiyata minal a'mal qiyati sahiba min dunya wal akhirah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingatlah bahwasanya kurban itu adalah termasuk amal-amal penyelamat yang akan menyelamatkan pelakunya dari kejelekan dunia dan bahaya nanti di akhirat. Ketika dia mau berkorban, maka korban itu akan menyelamatkan dia baik di dunia atau nanti di akhirat. Jemaah rahimahumullah, bahwasanya nanti ketika kita dibangkitkan sunnah. Apa itu? Di antaranya yang wajib adalah di bulan Dzulhijjah bagi mereka yang mampu diwajibkan untuk melaksanakan yaitu ibadah haji, berkunjung ke Makkah untuk melakukan tawaf, dan juga nanti wukuf di padang Arafah, puncaknya ibadah haji. Dan ini hukumnya wajib bagi umat Islam yang punya kemampuan. Kemudian ada yang hukumnya sunnah di bulan Dzulhijjah adalah puasa sunnah dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Kalaupun dia tidak sambut dari tanggal 1, maka maksimal harus 1 hari di tanggal 9 Dzulhijjah yang disebut dengan hari Arafah, maka dianjurkan kita untuk puasa pada hari ini. Kemudian yang sunnah lagi apa? Yaitu berkorban. Jemaah rahimahumullah, dari 3 yang saya uraikan tadi, yang akan saya bahas pada kesempatan Jumat kali ini adalah berkaitan dengan ibadah korban. Korban ini adalah bentuknya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Karena tiap tahunnya Rasulullah melakukan ibadah korban. Jemaah rahimahumullah, ibadah haji ataupun ibadah korban ini mengikuti daripada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Fastabiqu millata Ibrahim hanifan, di dalam Al-Quran dikatakan ikutilah milah ajaran Nabi Ibrahim. Dan Nabi kita Muhammad SAW beliau mengikuti daripada ajaran Nabi Ibrahim untuk melakukan ibadah haji ataupun ibadah korban. Korban berasal dari kata qurba yaqrabu qurbanan, yang artinya kita apabila sudah mendekati atau sudah mendekat kepada Allah, maka laksanakanlah korban. Dan korban di sini adalah dengan memotong hewan yang sudah ditentukan dalam kaidah ilmu fikih. Di antaranya adalah memotong atau menyembelih sapi, menyembelih onta, menyembelih korban, apapun menyembelih yang itu kambing atau domba. Jemaah rahimahumullah, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda, barang siapa yang dilapangkan rezekinya, barang siapa yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ayyuhal rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa fardhan muttaqun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun.
Qala Allah Ta'ala aidan inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam wajib saya berwasiat untuk diri pribadi saya dan jamaah umumnya untuk marilah selalu kita tingkatkan kualitas keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan juga jauhi larangan-larangannya. Kemudian diiringi perbuatan dosa kita, diiringi perbuatan maksiat kita dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, dengan memperbanyak istighfar mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan dengan rajinnya kita ibadah, dengan banyaknya kita mengucapkan istighfar, astagfirullah, dosa dan maksiat yang telah kita lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bergaulah dengan sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Jamaah rahimakumullah, kita pasti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih panjangkan umur kita. Pada sekarang kita sudah berada di akhir daripada bulan Dzulqa'dah dan insya Allah besok kita sudah masuk daripada bulan Dzulhijjah, bulan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimahumullah, menyambut daripada datangnya bulan Dzulqa'dah, bahwa di bulan Dzulhijjah ada kewajiban-kewajiban kita, ada amalan-amalan kita yang diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulnya yang wajib kita kerjakan. Untuk sampai orang yang pertama sudah berdiri 3 slot, yaitu 3 orang, masih ada 4 orang lagi untuk sampai orang yang pertama. Untuk satu slotnya, 1 orangnya kami berikan sebesar 4 juta rupiah. Jadi masih kami tunggu untuk para hadirin sekalian, jamaah sekalian yang mau untuk berkorban tahun ini. Semoga Allah mudahkan rezeki kita dan keluarga kita untuk kita berkorban di tahun ini. Juga kalau kita juga itu pada jamaah sekalian yang datang terlebih dahulu silakan mengisi sasaran yang lebih awal agar jamaah yang datang ini yang ulang lagi mudah-mudahan jamaah sekalian. Selanjutnya membawa komunikasi agar dilakukan sehat, agar bisa bagus jadi ibadah dan juga untuk anak-anak. Mohon bisa berisik, tidak bercanda, diperhatikan untuk anak-anak di sekitar kita, juga anak-anak, agar bisa berisik dan berbicara di waktu khutbah yang dilaksanakan. Mungkin hanya itu. Juga selanjutnya itu apa yang diperhatikan. Kita ajarkan kepada keluarga kita yang sakit. Semoga Allah mengangkat penyakitnya dan khusus Bapak Haji dan Bapak Haji Dulori, Hussein, dan juga semua bagi keluarga kita, keluarga kita yang sakit. Semoga Allah akan menyembuhkan kita dengan kesehatan dan kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata dia, wa qul ya sallallahu alaihi Nabi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر
Lord.